Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nur Rafni. Di sini saya akan mempresentasikan tugas materinya yaitu tentang kejaksaan hentikan kasus monopoli cengkeh. Sebelumnya saya akan mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Yuliana SHMH selaku dosen pengampu. Langsung saja saya akan memasuki materi kasusnya, yaitu Kejaksaan Agung secara resmi menghentikan kasus Badan Penyangga dan Pengelola Cengkeh atau BPC yang melibatkan Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto. Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Marwan Effendi mengatakan, surat perintah penghentian penyidikan atau SP3, kasus itu tinggal diteken penyidik. Nah, sudah resmi dihentikan, tinggal suratnya yang belum ditandatangani penyidik, kata dia di kantornya. Menurut Marwan, BPC dianggap sudah melunasi hutang pokok beserta bunganya sebelum penyidikan. Nah, kasus ini mengendap sejak lama. Kita tidak mau menanggung nasib orang, katanya. Kasus ini bermula ketika BPC yang dibentuk dengan keputusan Presiden pada tahun 1992 untuk memonopoli perdagangan cengkeh memperoleh pinjaman dana sebesar 759 miliar. Rincian pinjaman berupa kredit likuiditas Bank Indonesia atau KLBI senilai 569 miliar dan pinjaman komersial pada Bank Indonesia melalui Bank Bumi Daya sebesar 190 miliar. Sebagian duit diduga tak disalurkan kepada petani tembakau dan masuk ke kantong pribadi. Nah, dalam kasus ini Tommy ditetapkan sebagai tersangka. Sebagai pemimpin BPC, ia dianggap bertanggung jawab atas dugaan korupsi yang merugikan negara sebesar 175 miliar itu. Ketika diperiksa kejaksaan pada Agustus 2007, Tommy membantah adanya penyalahgunaan kredit KLBI oleh petugas BPC. Menurut dia, KLBI sudah diselesaikan oleh Bank Bumi Daya pada September pada tahun 1993. Bahkan, pengurus BPC sudah mengantongi surat keterangan lunas dari Bank Indonesia. Adapun kredit komersial sudah dilunasi pada Juli tahun 1995. Menurut Marwan, begitu ditandatangani Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Muhammad Farella atau SP3, kasus BPC segera dikirimkan kepada pengacara Tommy Soeharto. Jaksa Agung hanya meminta laporannya, kata dia. Nah, menurut analisa saya yaitu salah satu bidang perlindungan hak kekayaan intelektual yang mungkin baru sedikit orang yang tahu adalah desain tata letak sirkuit terpadu atau DTLSD. Indonesia telah memiliki Indonesia sudah memiliki Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. Namun demikian, pemahaman yang utuh mengenai desain tata letak sirkuit terpadu masih belum bisa menjangkau secara resmi kepada masyarakat. Hal ini juga dipengaruhi karena ruang lingkup perlindungan terhadap desain tata letak sirkuit terpadu ini juga sangat spesifik, sehingga tidak banyak orang tahu tentang apa itu sirkuit terpadu. Ada dua unsur utama dalam desain tata letak sirkuit terpadu, yaitu sirkuit terpadu dan desain tata letak yang berdasarkan Undang-Undang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, di mana sirkuit terpadu merupakan produk jadi, sedangkan desain tata letak adalah kreasinya. Berdasarkan Undang-Undang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dimaknai sebagai kreasi berupa rancangan peletakan 3 dimensi dari berbagai elemen. Sekurang-kurangnya dari satu elemen tersebut adalah elemen aktif, serta sebagian atau semua interkoneksi dalam suatu sirkuit terpadu, dan peletakan 3 dimensi tersebut dimaksudkan untuk persiapan pembuatan sirkuit terpadu. Sekian presentasi dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.